Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ujang untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi, proses pembelajaran kita ada dalam kelancaran, kemudahan, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Siti Rohmah. Kalau kemana Siti Rohmah? Sakit, Bu. Sakit apa? Panas. Panas. Ya. Kita doakan ya, semoga teman kita itu cepat diberikan kesehatan. Amin. Siap. Semangat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Coba sebelum kita Ibu ingin bertanya, masih ingat nggak materi kemarin yang kita bahas tentang apa? Saya Bu, tentang apa? Kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Haran bin Tara. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ke negeri Sodom untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nah, sebagai seorang pelajar, kalau kita ingin pintar harus ngapain? Belajar. Kalau ingin kaya, Kerja. Selain belajar dan bekerja, kita juga harus ngapain? Doa. Berdoa. Karena usaha tanpa doa itu adalah orang yang Sombong. dan doa tanpa usaha adalah Sia. Dan berdoa adalah salah satu cara kita untuk meyakini adanya Allah. Salah satu dari mukjizat Nabi Lut alaihissalam itu apa? Saya, Bu. Doanya selalu dikabulkan. Doanya Selalu dikabulkan. benar tidak? Benar. Benar ya. Itu doanya selalu dikabulkan. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba diperhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, diskusi dan presentasi. Ibu berharap kalian mampu menjelaskan pengertian mukjizat dan menyebutkan mukjizat Nabi Lut alaihissalam. Ya, diperhatikan ya. Yang kedua, menyebutkan pesan moral dan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, menguraikan ibroh dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Ya, sudah paham? Tahu. Nah, dan manfaat kita mempelajari kisah-kisah Nabi, yang pertama mengokohkan akidah kita, ya. Yang kedua, mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, mengetahui jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Dan yang keempat, mengetahui akhir orang yang zalim. Dan masih banyak lagi manfaatnya ya, selain manfaat yang tersebut. Nah, pendekatan model dan metode pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan pendekatan saintifik. Terus model pembelajarannya problem based learning. Ada yang problem based learning itu yang pertama mengorientasikan peserta didik pada masalah. Nah, langkah-langkahnya ya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Terus metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, teknik penilaian yang akan Ibu nilai hari ini ya. Yang pertama, penilaian sikap dan observasi. Yang kedua, pengamatan saat proses pembelajaran kalian ya. Yang ketiga, ada tes tertulis nanti di akhir pembelajaran hari ini ya. Terus hal-hal yang akan dinilai, pengetahuan tentang materi pembelajaran kita ya pada hari ini apa aja. Terus yang kedua diskusi, yang ketiganya presentasi. Itu adalah teknik penilaian. Dan Ibu juga punya nih, ini tahu nggak ini apa? Bintang. Nah, apabila ada yang bertanya ataupun menjawab, Ibu akan kasih bintang. Nah, bintangnya itu Ibu akan tulis di sini. Misalnya siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab, Ibu kasih bintang di sini. Udah gitu, bintang ini akan dikumpulkan. Siapa yang paling banyak, insya Allah nanti minggu depan ada sesuatu dari Ibu. Ya. Nah, siapa aja nih? Siapa aja yang sudah bertanya dan menjawab tadi? Tadi ada ini ya, Mero, Wahyu, Afwan, sama Paujan. Selamat sudah mengumpulkan 1 bintang. Yang lainnya jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Ya Bu. Nanti Ibu tulis ya. Ya Bu. Nah, sekarang kita mulai ya. Coba kalian amati video ini. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah yang diutus kepada sebuah kaum yang bernama kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di negeri Al-Gaur dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Kaum Nabi Lut alaihissalam ini punya kebiasaan jelek atau berbuat maksiat. Mereka sering melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Maksiat lainnya yang mereka lakukan adalah para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Nah, dari pengamatan video tadi, silakan mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan. Saya Bu, dari video tadi saya dapat mengamati pesan moral dan hikmahnya dari cerita kaum Nabi Lut, yaitu kita harus disiplin waktu atas segala setiap kesempatan. Betul tidak? Betul. Betul. Dari pesan tadi kita ambil bahwasanya kita itu harus disiplin waktu. Terus siapa lagi yang mau menanggapi? Saya Bu. Dari video tadi saya dapat mengambil pelajaran. Jadi kita harus bersabar karena hidup itu penuh ujian dan cobaan. Betul tidak? Betul. Betul sekali ya. Dari kisah teladan Nabi Lut alaihissalam kita bisa ambil pelajarannya bahwa hidup ini harus bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Setelah kita mengamati video, nah kita akan berdiskusi tentang mukjizat apa yang diberikan kepada Nabi Lut alaihissalam. Terus pesan moral dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam, dan ibrah apa yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Dan kita akan berdiskusi kelompok, dan kelompoknya masih yang kemarin ya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Nah, silakan kalian, Ibu mau kasih waktu 10 menit untuk membaca materinya ya, tentang materi pembelajaran kita hari ini. Nah, ini LKPD-nya ya. Ibu bagikan.
Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Coba dicermati kembali LKPD-nya. Mungkin ada yang kurang. Kalau misalkan sudah selesai, kita lanjut presentasi ya. Iya, Bu. Nah, kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tadi. Yang pertama, mukjizat. Menurut pendapat, mukjizat artinya adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Dan menurut modul atau buku, mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Dan menurut internet, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri Rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 atau mungkin bertanya, silakan. Dengarkan nih baik-baik. Apakah mukjizat hanya diberikan kepada nabi dan rasul saja? Apakah mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul saja? Izin menjawab, Bu. Ya. Betul. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para rasul dan nabi karena untuk menyampaikan wahyu. Betul? Betul. Betul. Kasih tepuk tangan. Itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Nah, ada pertanyaan lain atau mungkin tanggapan dari kelompok lain? Saya, Bu, Ya, silakan. mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasul? Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mukjizat kepada nabi dan rasul? Kepada para rasul. Karena untuk mengalahkan dan melemahkan musuh. Karena untuk mengalahkan dan melemahkan Kaumnya. musuhnya. Betul tidak? Betul. Ada yang mau bertanya kembali, silakan. Saya, Bu. Ya. Nabi dan Rasul mendapatkan mujizat. Apakah Nabi dan Rasul juga mendapatkan karomah? Nabi dan Rasul mendapatkan mujizat. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi dan Rasul juga mendapatkan karomah? Menjawab, Bu. Ya. Karena karomah ditujukan untuk para wali. Karena karomah itu dikhususkan atau diberikan kepada para wali. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan. Sudah selesai berdiskusi, silakan kalian memperbaiki kembali LKPD-nya sesuai dengan arahan masukan dari kelompok lain. Silakan. Di diskusi kalian tadi LKPD-nya silakan dikumpulkan ya. Kumpulkan. Ini. Ini ada evaluasi. Nah, hasil dari belajar kita hari ini. Silakan kalian isi ya. Anak-anak, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Apa saja materi apa saja yang sudah kita bahas tentang hari ini. Coba kira-kira siapa yang mau menyimpulkan tentang ya, tentang apa? Tentang pesan moral dan hikmah dari kisah keterangan Nabi Lut alaihi salam. Pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Apa saja pesan moralnya? Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah,
pantang menyerah terhadap kaumnya, tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya, tetap bertanggung jawab, sabar dalam menghadapi ujian cobaan, peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda, dikhawatirkan keselamatannya dari nafsu para kaumnya. Betul tidak? Betul. Apa lagi yang mau menyimpulkan? Materi apa lagi yang kita bahas hari ini? Tidak, silakan. Mujizat Nabi. Nabi Lut alaihissalam. Doanya dikabulkan oleh Allah. Doa tersebut adalah meminta agar kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi ajab. Kedua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan ajab kepada kaum Sodom berupa hujan batu. Ya, tadi sudah menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang tadi kita pelajari yaitu tentang mujizat Nabi. Mujizat, pengertian mujizat itu menurut bahasa, mujizat itu adalah sesuatu yang mengalahkan atau Melemahkan. Terus mujizat itu menurut istilah adalah kelebihan atau sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya. Terus mujizat Nabi Lut alaihissalam yaitu doanya dikabulkan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan azab daripada kaum Sodom. Dan pesan moral dan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam adalah kegigihan Nabi Lut alaihissalam dalam berdakwah. Nabi Lut alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan dalam menghadapi kaumnya, yaitu pantang menyerah. Terus apa lagi? Tabah dalam menghadapi hujatan. Terus tetap bertanggung jawab, mengemban tugas, sabar dalam menghadapi ujian dan peduli. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, untuk materi minggu depan, insya Allah kita akan membahas implementasi dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Silakan kalian membaca dari berbagai sumber, baik dari buku, modul maupun internet, ya. Nah, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Mari kita bersama-sama membacakan ayat Alhamdulillah. Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Kurang dalamnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.